Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Zakwan dari kelas TI 24D1. Saya di sini akan menyelesaikan atau menjelaskan tugas bahasa pemrograman mengenai struktur data. Pertemuan ke-6. Struktur data adalah cara mengatur dan menyimpan data secara efisien sehingga dapat digunakan secara optimal. Struktur data juga berdasarkan meliputi array, stack, query, and dictionary. Terus selanjutnya adalah jenis-jenis struktur data. Yang pertama adalah array. Struktur data linear yang menyimpan elemen dengan ukuran yang tetap. Terus yang kedua adalah UST, struktur data dinamis yang dapat menampung elemen dengan ukuran yang bervariasi. Terus yang ketiga adalah stack, struktur data berbasis UFO atau last in first out. Terus yang keempat adalah queue, struktur data berbasis VIFO atau disingkat dengan first in first out. Terus yang kelima adalah dictionary atau Python, struktur data yang menyimpan key pada value. Lanjut saja, kita langsung ke dalam codingannya. If you always ending next to you, the party was over. Pertama-tama mengenai array. Pertama-tama saya telah membuat suatu folder dan berisikan header itu adalah cover, terus nama, kelas, dan name. Array pertama adalah kita membuat array. Untuk keyword di Python adalah untuk array adalah arr, sama dengan arraynya saya di sini ambil 10, 20, 30, 40, dan 50. Terus untuk menampilkan elemen list, for in range, len, r, terus print elemen ke-1. Ini menjelaskan untuk range atau jarak dari array. Terus untuk print ini adalah hasil yang akan ditunjukkan dari elemen satu. Elemen satunya adalah 10. Berarti untuk listnya dari angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Seperti itu. Yang kedua adalah angka. Di situ di slide sebelumnya itu adalah array, yang selanjutnya adalah angka. Deklarasi angka, terus menambahkan dalam list. Di sini kita bisa bebas menambahkan angka yang kalian mau atau yang kalian inginkan. Pertama-tama adalah kita harus membuat namanya keyword angka append. Di sini saya masukin angka 10 untuk yang pertama, dan untuk angka keduanya adalah 20, 30. Untuk menampilkan dalam list print, untuk menampilkan elemen dalam list, kita harus menuliskan keyword print elemen dalam list angka. Nanti di setiap pas terakhir kita mau minta, ini elemen akan tersusun dengan rapi dan di akhir ada tulisan angka. Untuk menambahkan elemen baru ke dalam list, kita cukup hanya angka, titik append, terus titik angka yang kalian mau atau yang mau kalian tambahkan. Misalnya 40 di sini atau 50. Setelah itu kalian bisa print lalu menambahkan elemen 40 ke dalam list. Terus koma angka. Nanti otomatis angka 40 ini akan berada dalam list
angka yang sama dengan 10, 20, 30 seperti itu. Yang ketiga adalah stack. Stack dot append atau stack titik append 1, stack yang kedua dan 3. Print elemen teratas. Di sini kita menggunakan namanya stack, bukan lagi menggunakan array tapi menggunakan stack. Saya di sini menggunakan angka 1, 2, dan 3. Print teratas stack minus 1 atau print teratas ialah 1. Untuk menghasilkan atau menghapus elemen teratas ialah stack titik pop. Terus di sini kalian tinggal angka berapapun yang kalian mau hapus. Misalnya mau hapus angka 2, 3, ataupun juga 1. Terus lalu pilih print untuk menampilkan hasil yang kita codingkan. Print setelah pop elemen teratas stack min 1 seperti itu. Yang keempat adalah front collection impact the queue atau disebut dengan Q sama dengan the queue. Kita sebut aja Q. Di sini saya memilih angka 10, 20, dan 30. Untuk menghasilkan elemen depan, kita harus menuliskan keyword print elemen depan Q terus kosong untuk menambahkan elemen depan. Terus juga untuk menghapus elemen depan bisa juga dengan pop LCV. Di sini kalian bisa menghapus angka 10, 20, ataupun 30. Setelah itu untuk menampilkan hasil ya, kalian harus menuliskan keyword print setelah pop elemen depan baru kosong. Di sini kalian angka berapa yang kalian mau hapus. Misalnya di sini kan ada angka 10, 20, 30, saya akan menghapus angka 20 dan di sini nanti hasilnya akan yang dihapus angka 20 setelah itu. Terus selanjutnya ialah saya telah melakukan terus selanjutnya adalah deklarasi di dictionary. Di sini saya telah membuat nama saya sendiri, umurnya 19, jurusan teknik informatika. Saya di sini telah membuat daftar tabel mahasiswa yang berisikan nama, umur, dan jurusan. Untuk mengakses elemen dalam dictionary, kalian cukup menuliskan keyword print, terus nama mahasiswa. Mahasiswa ini sebagai kelasnya dan nama ini sebagai isinya, seperti itu. Dan juga selanjutnya print umur mahasiswa dan umur lagi. Nanti di sini hasilnya kalian bisa menghasilkan namanya Zakwan, umurnya 19 tahun, jurusannya teknik informatika. Terus untuk menambahkan elemen barunya ke dictionary, kita harus menuliskan keyword mahasiswa kurung buka titik petik titik 2 universitas kurung tutup sama dengan Universitas Indonesia atau bisa juga ditulis dengan Universitas Pelita Bangsa. Setelah itu untuk menampilkan hasilnya kita harus menuliskan print
Terus setelah menambahkan elemen baru mahasiswa, seperti itu. Terus untuk mengubahnya dalam nilai dictionary, kalian cukup menuliskan keyword mahasiswa, terus kurung buka atau apa ini, terus umur. Di sini kalian tinggal hapus saja, misalnya mau umurnya 15. Terus lalu untuk menampilkan hasil ya, kalian cukup menuliskan print, lalu setelah mengubah umur mahasiswa. Otomatis kalian akan terubah umur yang kalian hapus menjadi dari 19 menjadi 15, seperti itu. Dan selanjutnya adalah untuk menghapus elemen dari dictionary, kalian cukup melakukan del. Del itu untuk keyword delete atau bisa disebut dengan dihapuskan mahasiswa. Di sini kalian apa yang mau kalian hapus? Di sini saya akan menghapus jurusan. Terus untuk menampilkan hasil, kalian cukup dituliskan keyword print. Setelah terhapus jurusan, baru mahasiswa. Setelah itu otomatis jurusan kalian akan terhapus dari data-data yang telah kalian buat. Lalu selanjutnya saya di sini telah melakukan studi kasus dari kampus, yaitu menggunakan list beberapa nilai. Nilainya yaitu 90, 70, 80, 60, dan 85. Untuk mengurutkan list secara ascending, kita harus menuliskan keyword nilai ascending sama dengan sort sama dengan nilai. Untuk menampilkan hasilnya, kita perlu menuliskan print daftar nilai setelah diurutkan. Nanti di sini ada di akhir sesi atau di akhir hasil, di sini ada tulisan nilai ascendingnya. Terus yang selanjutnya adalah mengurutkan list secara descending. Nilai descending sama dengan sort, nilai reverse sama dengan true. Berarti kalau misalnya nilai-nilai di atas ini sama, berarti hasilnya true, seperti itu. Terus untuk menampilkan keywordnya atau menampilkan hasilnya, kalian cukup melakukan atau menuliskan print daftar nilai setelah diurutkan, lalu nilai descending, seperti itu. Sekian dari saya. Jika masih banyak yang kurang, mohon maaf dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.